Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang peluang suatu kejadian, gitu ya. Ya, seperti apa materinya kita lihat aja. Belum ini ya. Ya, baik, pastikan semuanya masih di rumah aja ya, karena masih berlangsungnya pandemi. Kita sampai kapan pandemi ini akan berakhir kayak gitu ya. Jadi ikutin aja anjuran pemerintah, tetap di rumah aja, oke? Langsung aja, yang pertama sebelum ke peluang suatu kejadian kita bahas dulu tentang ruang sampel kayak gitu ya. Nah, ada beberapa pengertian yang perlu dipahami. Yang pertama ada percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil kayak gitu. Jadi kegiatan melempar dadu, melempar uang logam itu percobaan namanya ya. Terus ruang sampel sendiri adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, contohnya nanti kita nanti kita berikan. Ada titik sampel adalah anggota dari ruang sampel itu sendiri. Nah, terus ada lagi istilah kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Itu kejadian namanya. Nah, kepastian itu adalah kejadian yang sudah pasti terjadi, sedangkan kemustahilan adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nah, dalam teori peluang nanti suatu kepastian itu karena dia pasti terjadi maka peluangnya akan sama dengan satu hasilnya. Begitu sebaliknya untuk kemustahilan karena tidak mungkin maka peluangnya pasti nol kayak gitu ya. Nah, ruang sampel beberapa ini yang sering digunakan ya, beberapa benda yang sering digunakan. Yang pertama ada sebuah dadu. Nah, dadu sendiri itu kan punyai titiknya 6 kayak gitu ya, mempunyai mata 6, maka masing-masing mata dadu itu namanya titik sampel. Jadi ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Nah, sedangkan ruang sampelnya itu suatu himpunan kan, himpunan yang berisi titik-titik sampel. Jadi tinggal ditambahin kurung kurawal. Kalau kurung kurawal ditunjukkan dengan adanya kurung kurawal ini, itu himpunan namanya ya. Kalau bukan himpunan berarti yang ini masing-masing satuannya itu namanya titik sampel. Kalau sudah jadi himpunan maka namanya ruang sampel kayak gitu ya. Nah, ini yang akan sering kita gunakan yaitu NS, banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel dari sebuah dadu ya ini. Ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ada 6. Sedangkan kalau dua buah dadu, kita bisa data seperti ini ya. Ini dadu pertama, dadu kedua, kita pasangkan satu persatu sehingga hasilnya ada 36. Ini dua buah dadu, maka ruang sampel yang banyak ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Atau 6 dikali 6, kayak gitu ya. Kalau ada 3 buah dadu, berarti ya 6 kali 6 kali 6, atau 6 pangkat 3. Nah, 216 kalau nggak salah, gitu ya. Tapi untuk ukuran kita di sini di levelan SMK itu biasanya hanya sampai 2 dadu, kecuali uang logam. Kalau uang bisa nyampe 3, kayak gitu ya. Nah, sebuah mata uang logam atau koin ini titik sampelnya ada dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar, atau sering disingkat A dan G. Sehingga ruang sampelnya ada dua, yaitu A dan G, gitu, himpunan dari A, G. Banyaknya ruang sampel ya sudah ketahuan ini ya tadi ya, satu sama satu lagi berarti ada dua aja, A sama G. Nah, kalau mata uang tadi ya, untuk kalau misalkan dua barang kita bisa menggunakan tabel, ini namanya pasangan berurutan. Nah, ini ada koin yang pertama, koin yang kedua, misal kita pasangkan A sama A jadi AA, A sama G jadi AG, G sama A jadi GA, dan G sama G jadi GG. Banyaknya ruang sampel kalau pakai rumus berarti karena uangnya ada dua, terus satu uang itu ada dua ruang sampelnya, maka kita pangkatin 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 sehingga hasilnya 4. Nah, kalau 3 mata uang berarti kan 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kalau mau didata ya ini AAA, AAG, AAGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Oh, jumlahnya 8. Atau kalau misalkan mau pakai ini itu kita bisa menggunakan diagram pohon. Nah, sini A, di sini G, masing-masing dicabangkan lagi. Sini A, sini G. Gambar diagram pohon kalau pakai PowerPoint kayaknya agak ribet gitu ya. Nah, nanti di masing-masing dicabangkan lagi A, G. Sehingga ada 3 A, 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 G. Sedangkan diurut sebenarnya bisa ya.
kita A semuanya, nanti yang di belakang diganti G. Jadi AAG. Terus yang kedua diganti G, berarti AG kembali ke A dulu. Yang kedua berarti di sini AG diganti G. Kalau sudah A-nya udah semuanya, maka diganti G depannya. Semuanya A, jadi GAA, terus yang belakang diganti G, GAG. Terus yang tengah sekarang yang diganti G, belakangnya A, GGA. Yang terakhir GGG semuanya, kayak gitu. Simple sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan ada satu uang satu logam, satu uang satu dadu, berarti uangnya kan ada dua. Dadu ada 6, berarti nanti banyaknya orang sampel atau LS-nya ya tinggal kalikan 2 kali 6, hasilnya 12 gitu ya. Nah, sekarang kita ke peluang kejadiannya. Peluang kejadian itu dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya anggota kejadian A, sedangkan NS banyaknya titik sampelnya. Nah, biasanya nilai peluang itu antara 0 sampai 1, kayak gitu ya. Kalau 0 disebut kemustahilan, kalau 1 disebut kepastian. Nah, nilai peluang kebanyakan itu ya dalam bentuk pecahan atau desimal bisa. Tapi yang sering dipakai pecahan per peran kayak gitu loh. Karena dia antara 0 sampai 1. Terus ada lagi yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai peluang A dikalikan N. N itu banyaknya percobaan. Nah, gitu. Jadi kalau menentukan peluang itu percobanya hanya sekali. Kalau menentukan frekuensi harapan, percobanya bisa berkali-kali. Banyak kali kayak gitu loh. Lebih dari 1 pokoknya. Gitu ya. Terus untuk contoh yang pertama ada sebuah dadu seimbang dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu bernomor ganjil adalah berapa? Ingat tadi sebuah dadu ruang sampelnya ada 6, yaitu mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan mata dadu bernomor ganjil, ganjil itu kan di sini dari 1 sampai 6, itu kan nomor ganjilnya ada 1, 3, sama 5. Jadi banyaknya A adalah 3. A itu tadi ya, banyaknya kejadian munculnya A, atau yang jadi pertanyaan gitu loh intinya mah, gampangannya seperti itu. A muncul, pertanyaan kan peluang muncul mata dadu bernomor ganjil, berarti A ya mata dadu bernomor ganjil, kayak gitu. Ada 3, berarti NA sama dengan 3. Rumus peluang sendiri kan tadi simple ya, NA dibagi S. NA-nya sudah ketemu 3, NS-nya 6, jadi 3 per 6. Kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 3, hasilnya ketemu 1 per 2, gitu ya. Untuk nomor 2, 2 koin dilambungkan bersama sekali. Peluang muncul sisi kembar adalah berapa? Nah, 2 koin tadi kan di tabel juga udah ya, kita ulangi aja ini. Ini AG, sini AG. Berarti kita daftar ruang sampelnya yaitu A sama A sama G sama A dijodohin G sama G. Banyaknya ruang sampel berarti ada 4, maka nilai NS sama dengan 4, kayak gitu ya. Pertanyaannya adalah peluang muncul sisi kembar, maka A-nya adalah munculnya sisi kembar. Kembar itu berarti yang sama, berarti A sama A dan G sama G. Ada 2 aja, AA sama GG. Berarti NA-nya juga hasilnya adalah 2, banyaknya anggota A, kayak gitu. Sehingga nilai peluangnya NA dibagi NS. A-nya 2, NA-nya, NS-nya 4, sehingga ketemunya 2 per 4 atau 1 per 2. Kalau disederhanakan, gitu ya. Simple. Yang selanjutnya sebuah dadu dan koin, sebuah dadu dan sebuah koin maksudnya dilambungkan bersama sekali. Peluang muncul, sini 2 kali. Peluang muncul sisi gambar dan mata dadu 4 adalah berapa gitu ya. Dadunya di sini nih 1 sampai 6. Uangnya A sama G. Kalau kita jodohin ya A1, A2, A3, A4, 5, 6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Pertanyaannya itu NS-nya kita dulu, NS-nya kita hitung. Sebenarnya NS itu mengalihkan aja ya. Satu uang itu 6, satu uang itu 2, satu dadu itu 6. Jadi 6 kali 2 atau 2 kali 6. NS-nya, maka hasilnya 12. Kalau 2 uang 1 dadu berarti uangnya ada 2 nih. 2 kali 2, dadunya 1, 6. Berarti 2 kali 2 kali 6 berarti 24, kayak gitu. Itu aja kok dikali-kaliin. A, sisi gambar dan mata 4. Ini kan tadi pertanyaannya peluang muncul sisi gambar dan mata dadu 4. Sisi gambar dan mata 4. Kalau dilihat nih gambar nih, tapi yang matanya 4 cuma 1. Nah, di sini. Ini nih. Sehingga G4, sisi gambar dan mata uangnya keluar 4. Mata uang logamnya dadunya 4 kayak gitu ya.
Jadi ini banyaknya anggota himpunan A adalah 1, cuma 1, G4 doang. Sehingga peluangnya NA dibagi NS. NA-nya 1, NS-nya 12, jadi 1/12. Gitu ya. Dua dadu dilambungkan bersama sekali. Peluang muncul jumlah kedua dadu 5 adalah berapa? Ini 2 dadu nih. Ini 1 dadu lagi. Kayak tadi juga udah ya. Berarti ruang sampelnya jelas. Ada 6 kali 6 atau 6 pangkat 2, 36. Sedangkan NA-nya itu, ya ini, muncul ke jumlah kedua dadu 5. Jumlah kedua dadunya 5. Kalau kita jumlahkan dadu pertama dengan dadu kedua itu 5. Ini ya, 1 sama 4 jumlahkan hasilnya 5. 2 sama 3 juga 5. 3 sama 2 juga 5. 4 sama 1 juga 5. Sehingga NA-nya sama dengan 4. Ini yang dilingkarin. Maka peluangnya NA dibagi NS seperti biasa. Berarti ini 4 dibagi 36. Kalau disederhanakan dibagi 4 semuanya hasilnya 1/9. Gitu ya, sip ya. Contoh selanjutnya, ini frekuensi harapan nih, terakhir. 10 bola diberi nomor 0 sampai 9. Kalau 0 sampai 9 kan hasilnya 10 ya. Dimasukkan ke dalam kantong. Dari dalam kantong dilakukan pengambilan bola secara acak sebanyak 50 kali. Nah, kalau tadi sekali, ini 50 kali karena pertanyaannya frekuensi harapan. Terambilnya bola bernomor ganjil sebanyak berapa? Satuannya nanti kali gitu ya hasil akhirnya. Penyelesaiannya, bolanya kan ada 10, maka NS-nya juga 10. Nah, itu keluar muncul ganjil nih. Pertanyaan, nomornya ganjil. Ganjil itu kan dari 10 ini. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 5. Banyaknya pengambilan, banyaknya percobaan itu 50 kali. Nah ini. Sehingga frekuensi harapan munculnya bola bernomor ganjil hanya kan didefinisikan sebagai bola bernomor ganjil. Maka rumusnya PA dikali N. PA sendiri tadi peluang A itu rumusnya kan NA dibagi NS. Dikalikan N lagi. Ini N-nya tetap. NA itu ada 5. NS di sini ada 10. Sehingga 5/10. N-nya banyaknya percobaannya ada 50. Nah 50. Kalau nolnya saya sederhanakan, ini 50 dibagi 10 kan hasilnya 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, ketemunya 25 kali. Gitu ya? Mudah ya? Ya. Kalau ngeliat memang mudah kayak gitu ya. Kalau udah ketemu soal, waduh, udah nggak ingat aja. Itu kelemahannya orang zaman sekarang itu seperti itu. Jadi banyak mainnya, sedikit belajarnya gitu. Jadi ya seperti itulah kayak gitu. So, buat kamu semuanya yang memang mau bisa kayak gitu ya, silakan perbanyak belajarnya. Oke ya, sip ya. Saya juga masih belajar kok. Nggak akan terputus sampai akhir hayat katanya. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.